Shalom Aleichem bersama Messiah. Selamat berjumpa kembali saudara minggu ini. Pembacaan kita untuk hari ini epistel diambil dari Roma 6 ayat 18 sampai 23. Roma 6 ayat 18 sampai 23. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu masih hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Untuk Injilnya kita baca dari Matius pasal 8 ayatnya yang kelima sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara, untuk homili saya kali ini saya beri judul "Kekudusan adalah buah dari penebusan." Kekudusan adalah buah dari penebusan. Ada banyak orang yang di luar sana yang tidak mengerti iman Kristen, lalu memberi komentar. Orang Kristen itu enak ya, dosanya ditebus, lalu enak berbuat dosa. Karena dosanya udah ditebus. Tahu? Orang Kristen itu enak ya.
nggak berbuat apa-apa, pokoknya imani saja, maka dia akan selamat. Kalau saudara pernah berkata begitu, saya katakan itu pendapat sesat. Tidak ada ajaran Kristen mengatakan kamu ditebus dari dosamu ditebus, maka kamu bebas untuk berbuat dosa. Kamu orang yang berdosa, kamu kok yang mati Yesus. Nah, itu ada lagi kata-kata lagi. Ini semua adalah ejekan dikarenakan ketidakmengertian. Untuk itu, sekarang kita pelajari sebenarnya apa sih penebusan itu. Dalam kehidupan, apa yang biasanya ditebus? Utang, apalagi? Ya, kenapa motornya ditebus? Tergadai. Barang yang tergadai itulah barang yang ditebus. Nah, kalau kita ditebus, yang ditebus itu bukan dosa kita, kok dosa ditebus gimana? Yang ditebus itu kita, ditebus dari digadaikan ke dalam dosa, itu loh maksudnya. Kita baca Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging telah terjual di bawah kuasa dosa. Telah terjual di bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita terjual di bawah kuasa dosa, seperti budak dijual kepada seorang pemilik budak. Budak itu punya hak atas dirinya enggak? Ya enggak, orang terjual kok, tergadai kok. Demikianlah kita ini terjual ke bawah dosa akibat kejatuhan. Gimana Romo? Kejatuhannya siapa? Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama. Loh, dia yang jatuh kok saya yang menanggung akibatnya. Ya, kalau kamu punya seorang tua yang seorang koruptor, umpamanya. Lalu dia ditangkap oleh polisi dan diadili masuk penjara. Lalu dimiskinkan. Anak istrinya ikut di penjara enggak? Ya enggak. Tapi kena dampaknya tidak? Kena. Kalau dia dimiskinkan, tadinya anaknya bisa kuliah ke luar negeri, sekarang jangankan ke luar negeri, sekolah pun tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Tidak punya uang, jadi miskin. Tadinya istrinya, wah, kalau kemana-mana naik mobil. Kalau turun, ya karena saking kayanya, diberi karpet merah. Sekarang, jangankan diberi karpet merah, setiap hari jadi tukang sayur ke pasar. Karena begitu miskinnya. Berarti kalau gitu, anak istrinya ikut menanggung salahnya bapaknya tidak? Ikut menanggung enggak? Ya enggak, orang enggak masuk ke penjara kok. Tapi kena dampaknya tidak? Kena. Dampak iya, tapi ikut menanggung tidak. Makanya kalau orang mengatakan, oh Adam yang berdosa, kok kita yang menanggung dosa. Kita enggak ikut menanggung dosanya Adam. Tapi kita kena dampak dari dosanya Adam. Coba kita baca Yeskiel 18 ayat 20.
Orang yang berdosa itu yang harus mati. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak dapat turut menanggung kesalahan ayahnya. Anak, istri tidak dapat menanggung salah dari ayahnya atau suaminya. Terus? Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Oke. Jadi memang kita tidak menanggung salahnya Adam. Tetapi kita kena dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Apa sih perbuatan yang dilakukannya? Kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lah kalau mereka tidak pernah makan, gimana? Ya tidak mati. Berarti manusia memang diciptakan bukan untuk mati. Kematian itu terjadi karena pelanggaran. Kematian itu terjadi karena pemberontakan itulah kejatuhan. Allah itu Allah yang hidup. Kalau dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka tak mungkin manusia itu diciptakan untuk mati. Karena diciptakan menurut gambarnya, berarti manusia diciptakan seharusnya juga untuk hidup abadi. Nah, tetapi untuk supaya hidup abadi secara permanen, perlu ada ujian. Ujiannya apa? Ketaatan. Jangan kamu makan loh nak. Sebab kalau makan itu kamu akan mati. Implikasinya, kalau nggak makan kamu hidup kekal. Mereka taat tidak? Tidak. Makan nggak mereka? Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Terus? Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Seandainya Adam tidak ikut-ikut makan, mungkin ceritanya jadi berbeda. Sebab Alkitab mengatakan suami adalah kepala istri. Laki-laki adalah kepala perempuan. Seharusnya ketika Adam melihat Hawa makan itu seharusnya dia bilang apa? Jangan sayang. Gitu kan? Nanti kita mati loh, bukannya mengatakan jangan, malah ikut makan. Kelihatannya Adam itu menjadi anggota BTI. Apa itu? Barisan takut istri. Seharusnya dia melarang istrinya, malah dia ikut makan. Loh, Romo kok enggak gedebuk jatuh mati? Udah makan? Enggak, memang. Tetapi benih kematian sudah masuk. Ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau, dan akibat terpuncak, ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, tadinya engkau debu, dengan diberi hembusan nafas hidup, Kejadian 2 ayat 7. Terus kan, baca. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Ya, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. terus Demikianlah manusia itu menjadi makhluk dengan yang hidup. diberikan nafas hidup, manusia dimaksudkan untuk hidup abadi. Awalnya engkau debu, tetapi aku maksudkan engkau untuk hidup abadi. Tapi sekarang dengan memberontak engkau debu, engkau kembali menjadi debu. Manusia menukik turun jatuh ke dalam kebinasaan. Dan manusia bisa hidup sendiri, sudah mati? Bisa enggak? Semua berada di bawah kuasa kematian. Berarti kita tergadai kepada maut. Karena kita akhirnya tunduk kepada kematian, tunduk kepada kebinasaan, tunduk kepada kehinaan tubuh ini yang bisa sakit dan macam-macam. Akhirnya kekuatan daging ini menguasai manusia. Kita baca dari Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Mulai ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal Karena yang dari sekarang yang berkuasa pada manusia bukan lagi kuasa roh Allah yang tadinya memberikan hembusan nafas kehidupan padanya. Tetapi sekarang kekuatan daging yang menyebabkan manusia jadi tua, jadi sakit, dan akhirnya mati. Maka yang berkuasa di dalam diri manusia adalah kekuatan daging ini. Baca lagi ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Nah, akhirnya dari daging. kekuatan daging ini yang menjadi, karena apa? Menjadi penguasa dalam hidup manusia. Kenapa? Bukan lagi roh Allah yang berkuasa. Kenapa? Manusia kehilangan hidup itu. Hidup miliknya Allah yang tadinya dihembuskan pada dirinya. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini kurang tepat terjemahan jauh dari kehidupan dari apa? Jauh hidup persekutuan dengan, bukan berbicara tentang persekutuan itu. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya. Ya. Eskotomeni ti diania ondes. Dengan pemikirannya, inteleknya menjadi tergelapkan karena tidak ada sinar ilahi lagi di situ. Apilotriomeni terasing, terputus, tiszois dari kehidupan Allah. Tuteu.
Jadi rohnya manusia tadinya itu dengan diembusi nafas Allah memiliki hidupnya Allah. Tapi akibat manusia memberontak kepada kehendak Allah, akhirnya hidupnya Allah itu terputus dari manusia, sehingga manusia tidak memiliki hidup Allah lagi, sehingga yang menjadi kekuatan dari tubuhnya bukan lagi sumber kehidupan ilahi, tapi kekuatan daging yang akan menuntun dia kepada kematian. Dan disitulah sejak saat itu roh manusia itu lebih mendapatkan serapan kehidupan yang bersifat daging. Dan akhirnya menuntun kepada kematian. Makanya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 5 tadi, mereka yang hidup menurut daging, akhirnya kita lebih mudah mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Karena itu yang berkuasa sekarang. Terus, mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa itu? Hal-hal yang dari daging itu apa? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, Yaitu percabulan, kecemaran, pelan-pelan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala termasuk perdukunan, okultisme dan macam-macam. Terus sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Makanya di dalam dunia yang seperti itu, dalam daging yang menguasai manusia itu, ketika dia mendapatkan galau di hatinya, larinya bukan berlutut untuk menyembah Tuhan, larinya dugem, gitu ya. Kenapa? Cari mabuk-mabuk, gitu kan? Cari kesenangan-kesenangan yang mengikuti keinginan daging. Kembali kepada Roma 8 ayat 5 tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yaitu, hal yang dari daging itu apa? Yaitu tadi. Ya. Makanya sekarang anak-anak muda pun, anak masih kecil itu banyak yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga ada anak SMP sudah hamil. Ketakutan sama orang tuanya, bayinya dibuang. Akhirnya dia tidak bertanggung jawab pada itu, ditemukan polisi, dibawa ke panti asuhan. Akhirnya siapa yang salah? Ya orang tuanya. Kenapa? Karena hidupnya sudah dikuasai oleh pengaruh masyarakat yang semangatnya semangat dari daging ini. Ya itulah sebabnya kita sebagai orang tua Kristen, jagai anak kita sejauh mungkin, jangan sampai cepat mengenal dosa ketika terlalu muda. Dan akhirnya yang sulit dia sendiri. Betul nggak? Itu, lihat di TikTok, di apa itu, betapa banyak itu anak SMP, kemarin tuh saya lihat anak SD loh itu umur 10, main-main, manten-manten dan jadi hamil sungguhan. Coba kayak gitu itu. Rusak kan akhirnya generasi muda kita ini. Karena diekspos kepada hal-hal yang merupakan semangat dari daging. Makanya adalah tugas kita sebagai orang tua, kalau milih anak-anak bayi, anak kecil,
tolong diajar untuk jangan mengenal dosa sedini, masih dini. Kenapa? Kadang-kadang orang tuanya tidak peduli. Dia mendapatkan pengaruhnya dari teman. Nah, ini tugas orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu akan tetap dalam keadaan tidak mengenal dosa sampai setua mungkin. Ya, setuanya anak-anak berapa, umur berapa gitu ya. Tapi kita jaga terus. Kita pelihara terus. Agar anak kita jangan sampai mengikuti keinginan dunia, jangan sampai mengikuti keinginan daging yang akhirnya merugikan dia sendiri dan akhirnya bikin pusing orang tua. Betul nggak? Kalau sampai anaknya begitu, betul nggak? Malu nggak orang tuanya? Malulah. Maka dikatakan kembali kepada Roma 5 tadi, Roma 8 ayat 5 tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ya, terus? Mereka yang hidup menurut roh. Nah, mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh. memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus? Karena keinginan Nah, yang dari roh apa? Yang dari roh ya kekudusan, ya sukacita. Makanya anak-anak ortodoks kalau kalian pacaran boleh pacaran, kata titik posta, asal dalam lingkaran katanya. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran. Terus? Tapi jangan lupa saya nyanyinya. Nenek bilang itu berbahaya. Oh. Ya, bukan hanya nenek saja yang bilang itu berbahaya. Semuanya juga bilang itu berbahaya. Kalau pacaran boleh, tetapi dalam batas. Boleh pacaran, tapi dalam batas untuk saling mengenal. Jangan pacaran melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang nikah saja. Kalau nanti nikah silahkan. Sebelum nikah, no way. Ngerti ya? Jaga kesucianmu, hai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Sebab ketika kamu tidak suci, maka kebinasaan yang akan menimpa kau. Maka dikatakan selanjutnya, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut, membawa kebinasaan. Terus, tetapi keinginan roh adalah hidup. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, kalau kita hidup dalam roh, amanlah kita. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, betul kan? Nah, kalau kita mengikuti daging, nanti ikut teman sana, ikut sana, disuruh makan, disuruh ambil narkoba, ikut-ikutan, nah, sudah kena narkoba, jadi sakau. Tahu kan sakau? Sakau itu orang yang istilahnya kecanduan narkoba, jadi sakit. Istilahnya jadi sakau katanya. Kalau udah sampai begitu, repot nanti. Jangan coba-coba sentuh narkoba. Jangan coba-coba sentuh minum-minuman keras. Minum-minum boleh, tapi minum jus gitu ya. Teruskan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Masalah. Terus? karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, kalau tidak takluk gimana? Isinya seperti itu ya dalam Galatia tadi apa? Percabulan, perzinahan, itu kan permusuhan dengan hukumnya Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan itu tidak mungkin baginya. Terus?
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan bagi Allah. Makanya orang yang mengatakan kita ditebus, jadi enak berbuat dosa. Ngawur. Bukan begitu konsepnya. Ya. Jadi akibat kejatuhan kita berada di bawah kematian karena kita kehilangan hidup Allah, dan akhirnya menuntunnya kita di bawah kuasa dosa karena kita mengikuti keinginan daging, dan keinginan daging itu menuntun kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Makanya perlu kita berkumpul dengan teman sesama iman, dan kalau ngumpul berbicara tentang Tuhan, berdoa bersama. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang tidak punya iman, teman-teman luar sana, kamu diajak yang enggak nanti. Betul enggak? Diajak yang tidak-tidak, dan akhirnya yang rugi kamu sendiri. Dan itulah keadaan kita setelah jatuh dalam dosa. Bukannya kita yang memikul dosanya Adam waktu kejatuhan, tetapi kita akhirnya kena dampaknya. Dampaknya apa? Kehilangan hidup kekal, tidak lagi di Taman Eden, lalu diri kita, pikiran kita lebih dikuasai oleh keinginan daging, dan akhirnya kita lebih didorong oleh kuasa jahat untuk melakukan semuanya itu. Makanya iblis itu gelarnya apa? Beelzebub. Coba kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat 24. Tolong bacakan. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, penghulu roh-roh jahat. Namanya Beelzebub. Beel itu artinya tuan. Sebub itu bisa lalat, bisa kotoran manusia. Jadi kalau Beelzebub artinya tuannya kotoran. Kenapa? Karena dialah yang menuntun manusia kepada kekotoran-kekotoran yang diakibatkan dari keinginan daging tadi. Dan dia menggunakan roh-roh jahat di bawahnya. Makanya disebut jahat. Karena menuntun kepada kejahatan. Roh najis. Karena menuntun kepada kenajisan. Sebab tuannya namanya, kalau bahasanya lebih, bahasa Jawanya lebih, kedengarannya lebih, Gusti ning tai. Kok tai punya Gusti? Itu artinya Beelzebub itu. Penguasa kotoran, karena itu menuntun kepada kekotoran. Nah, kalau kita mengikuti keinginan daging, yang jadi provokator untuk kita melakukan keinginan daging itu, ya ini. Beelzebub ini. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan itu angkasa. Kalau kita mengikuti jalan dunia ini, kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Roh yang gimana? Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah namanya iblis, itulah namanya Beelzebub tadi. Makanya sejauh mungkin ketika kalian muda, ya tua juga, karena orang tua juga bisa begitu. Jauhilah keinginan-keinginan duniawi ini. Supaya kalian tidak terjerumus.
Dan disitulah kita ini tergadai kepada dosa, tergadai kepada kematian, tergadai kepada iblis, sehingga kita tidak mampu untuk berbuat yang sebaliknya. Itulah sebabnya Allah demi kasih-Nya ingin melepaskan kita dari keberadaan tergadai itu dengan jalan menebusnya. Jadi penebusan itu artinya bukan penebusan dosa, penebusan dari dosa. Itu loh. Banyak orang keliru. Penebusan dosa seolah-olah ya sudah, kita sudah berdosa, kita ditebus, artinya kita boleh berbuat dosa lagi. Bukan itu. Maka dikatakan di dalam bacaan kita tadi, Roma 6 ayat yang ke 18. Tolong bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Bukan kamu telah dimerdekakan untuk berbuat dosa, bukan. Tadinya kita berada di bawah kuasa dosa, ya kan tadi? Nah, kita dimerdekakan. Nah, penyebab dosa tadi apa? Keinginan daging. Nah, untuk itu kalau begitu dosa itu tinggalnya di mana? Dalam daging kita ini. Kalau kita mencuri, yang mencuri apanya? Tangannya. Daging enggak? Kalau kita berbohong, ya berbohong apanya? Mulutnya. Daging enggak? Semua dosa itu berkaryanya bekerjanya melalui daging. Nah, oleh karena itu, karena dosa ini kekuatannya ada di dalam daging. Karena dosa ini mempunyai pusat bekerjanya di dalam daging. Maka cara Allah untuk melepaskan kita dari kekuatan dosa yang ada dalam daging itu, maka Allah melalui turun jadi daging, turun jadi manusia. Dan setelah dia turun jadi manusia, dalam wujud kemanusiaannya itu, dia mengalahkan intinya dosa. Apa tadi intinya dosa? Ketidaktaatan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi matinya firman Allah yang jadi manusia di atas salib itu tindakan apa itu? Taat. Padahal dosa tadi intinya apa? Ketidaktaatan. Maka dengan ketidaktaatan yang ada dalam tubuh itu digunakan untuk taat, maka ketidaktaatan itu kuasanya dihukum. Yesus menghukum dosa di dalam dagingnya yang disalib itu. Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ya, hukum Taurat tidak mungkin melakukan. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan membunuh. Dengan perintah-perintahnya ini, apakah hukum Taurat mampu untuk mengubah hati orang untuk tidak berbohong? Tidak. Mampu untuk mengubah hati orang untuk tidak berzina? Enggak.
Jadi hukum Taurat hanya memerintah tetapi tidak mampu untuk membantu manusia untuk berubah hatinya, untuk bisa melakukan. Makanya apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, karena apa? Karena tak berdaya hukum Taurat itu karena daging. Sebab isinya daging apa tadi? Yang semuanya yang bertentangan dengan hukum Taurat, betul? Perzinahan, pembunuhan, kemudian macam-macam tadi. Maka hukum Taurat berhadapan dengan daging ini, hukum Taurat tidak bisa berbuat apa-apa. Baca lagi ayat itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Apa Taurat, yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? karena tak berdaya, Karena tak berdaya, telah dilakukan oleh karena tak berdaya daging. oleh daging. Daging kita tidak netral. Daging kita ini gudangnya dosa. Dan itu yang menyebabkan kita tidak taat pada hukum Taurat, sebab daging ini bertentangan dengan hukumnya Allah. Maksudnya bukan daging ini, keinginan daging maksudnya. Terus? Telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Allah. Yang Taurat tidak berdaya itu dilakukan Allah apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Jadi yang dapat melakukan adalah anak Allah, yaitu firman-Nya Allah yang diutus turun ke bumi. Terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging turun ke bumi berwujud manusia, turun ke bumi mengambil rupa seorang manusia, turun ke bumi melakukan inkarnasi. Sebab kalau Allah wujud dalam wujud aslinya, bisa mati enggak? Ya enggak bisa. Agar Allah bisa mati dan mengalahkan kematian dengan jalan apa? Dia harus punya tubuh, maka dia menjadi manusia. Terus? Yang serupa dengan daging. Ya, ini apa-apa? Dalam daging yang serupa Dengan daging yang dikuasai dosa. Nah, serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Maksudnya apa? Daging yang dikuasai dosa itu daging yang bisa mati. Upah dosa adalah maut. Bukti bahwa kita berdosa adalah bahwa kita bisa mati. Maka firman Allah menjadi manusia serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Buktinya apa? Dia bisa mati. Makanya serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Tapi itu serupa, bukan sungguh-sungguh. Sebab kalau Yesus mau tidak mati, bisa enggak? Bisa. Dia serupa dengan daging yang berdosa karena dosa. Dia melakukan itu karena adanya dosa. Supaya dia dapat masuk ke dalam alam kematian. Dan akhirnya dia bangkit lagi dari kematian. Mengalahkan kematian. Yang kematian dikalahkan berarti sumbernya kematian sudah dikalahkan. Apa itu? Dosa. Sumbernya dosa tadi apa? Ketidaktaatan. Ini kayak permainan domino. Plak, 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 plak. Kena satu, kena semua. Ya. Terus? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Nah, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Di mana? Di dalam daging. Dengan cara apa? Dagingnya itu loh dibuat untuk taat. Padahal daging itu keinginannya adalah untuk tidak taat. Dengan demikian daging yang tidak taat itu ditekan. Dibuat taat. Jadi dosa dihukum dalam daging ketika Yesus disalib. Dengan demikian melalui matinya dosa dikalahkan. Kemanusiaan kita telah ditebus dari kuasa dosa. Itulah artinya penebusan. Dengan kemanusiaan kita telah ditebus dari kuasa dosa, maka sesuatu yang baru muncul.
Apa itu? Kebangkitan. Dan dengan kebangkitan itu yang muncul hidup manusia atau bukan itu? Ya bukan, karena kebangkitan itu adalah hidup yang tidak dapat binasa. Itulah hidup yang dimiliki manusia tadinya. Sekarang dipulihkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita menyatu dengan Yesus, kita dilepaskan dari kuasa dosa tadi, kita ditebus dari kuasa dosa. Ngerti? Ditebus ini yang bukan penebusan dosa. Dosa kok ditebus? Yang ditebus orang ditebus dari kuasa dosa. Kuasa dosa telah dikalahkan dan kuasa dosa telah dihukum di dalam tubuhnya Yesus yang disalibkan itu. Nah, setelah kita dilepaskan dari kuasa dosa, kembali kepada Roma 8 ayat 16 tadi, Roma 6 ayat 18 tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Bukan, kamu telah dimerdekakan untuk berbuat dosa. Bukan, nah itu banyak orang keliru mikirnya. Kita ini dimerdekakan dari dosa, terus dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran setelah kita menyatu dengan Kristus, kita beriman kepada Kristus, kita telah dibaptiskan, kita menyatu dengan kemenangan Yesus atas dosa oleh kematiannya. Sekarang kita menghamba diri kita kepada kebenaran. Sehingga sekarang orang Kristen tidak bebas berbuat dosa lagi. Karena orang Kristen bukan lagi hambanya dosa. Tapi orang Kristen adalah menjadi hambanya kebenaran. Teruskan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya, digunakan bahasa manusia karena kalau enggak nanti manusia enggak ngerti. Saya ngomong tentang Amerika, gini kepada suku primitif di Afrika. Kira-kira ngerti enggak mereka? Ya, enggak. Makanya dulu pernah ada, pada waktu saya masih kuliah di Korea dulu, pada waktu belajar tentang ilmu penginjilan. Itu ada misionaris dari Amerika datang ke suku itu, ke suku di Afrika ini. Di mana di situ tanahnya tanah kering. Tidak pernah air pun sulit. Apalagi salju. Ada nggak di tempat seperti itu? Enggak. Misionaris Amerika ini waktu menerjemahkan Alkitab jadi bingung ketika dalam Yesaya mengatakan meskipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Lah orang ini suku ini nggak dengar salju, namanya pun nggak pernah tahu, apalagi wujudnya. Gimana caranya ya supaya mereka mengerti? Sudah, yang ada apa di sini? Oh, di sini ada pohon kelapa. Nah, di dalam pohon kelapa apa? Ada putih, dagingnya yang putih. Akan diterjemahkan, meskipun bau dosamu merah seperti salju, akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. Artinya gitu. Yang penting dia mengerti seperti ini tadi. Dia menggunakan bahasa yang dapat mengerti untuk memudahkan kita mengerti. Banyak kata-kata Alkitab yang seperti itu. Bagi pengertian kita, karena ini terlalu tinggi ilmunya ini, bahasanya terlalu tinggi, maka digunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang awam biasa. Ayat 19 ya. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Karena kelemahan kamu, terus? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba. Nah, ketika kamu belum mengenal Kristus, ketika kamu belum menerima Kristus dalam hidupmu, kamu menyerahkan apa? Anggota tubuhmu kepada apa katanya?
menjadi hamba kecemaran. Menjadi hamba kecemaran, ya toh. Di Amerika itu ada satu daerah di Philadelphia itu, jalan apa itu? Semua penduduknya di situ adalah orang kena narkoba semua. Jadi kalau kalian melihat di situ daerah itu orangnya kayak zombie semua. Nah, orang mabuk semua. Dan mereka betul-betul menyerahkan hidupnya kepada kecemaran. Orang yang tidak mengenal Kristus. Orang yang belum mengalami penebusan dalam Kristus. Biarpun ngakunya Kristen. Akan hidup dalam kecemaran ini. Karena apa? Karena hidup mengikuti daging. Konsep kekudusan nggak ada dalam hal seperti ini. Pacaran pun menggunakan cara-cara yang tidak suci. Ya, dipikir kalau pacaran ya sudah kita saya bebas berbuat ini berbuat itu. Ya enggak lah, kalau kamu yang pacaran orang Kristen, kalau kamu hidup seorang Kristen, hidupmu harus tetap di dalam koridor kekudusan. Nah, Romo kalau sudah terlanjur gimana? Bertobat. Itu kalau sudah terlanjur. Ada jalannya namanya tobat. Tobat itu dari kata taubat, bahasa Arab, yang sebanding dengan bahasa Ibrani tesubah. Dan kata tesubah itu dari kata sub. Sub itu artinya berbalik. Berbalik jalan. Tadinya saya hidup ini, sekarang berbalik. Tadinya jalan saya seperti itu, sekarang berbalik. Tadinya mengikuti daging, sekarang mengikuti Allah. Itu jalannya. Tidak ada jalan lain. Kecuali bertobat. Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 13 ayat 1. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang persembahkan. Terus? Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami kebinasaan seperti itu. Jadi supaya kita tidak terjerembab pada kebinasaan, jalannya apa? Bertobat. Kalau sudah terlanjur, datang kepada sakramen pengakuan dosa untuk pelepasan dari itu dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Ya. Nah, Romo nanti nggak disenangi teman-teman, temannya semua begitu. Kamu harus berani tampil beda. Pada waktu saya kuliah di Amerika, anak-anak muda Amerika itu mahasiswa itu kalau namanya having fun, bersenang-senang, tahu nggak apa itu? Minum-minum. Nah, kalau minum jus tidak apa-apa, minum keras. Nah, saya diajak sekali dua kali karena saya nggak enak, saya minum sedikit. Tapi lama-lama bahaya kalau saya begini terus karena selalu diajak. Akhirnya saya tolak. Akhirnya mereka menghormati teman-teman saya itu. Dia nggak mau, jangan dipaksa. Ya akhirnya tetap bersahabat tanpa saya harus ikut-ikutan minum-minum itu. Kalian juga gitu. Boleh kamu bersahabat gini-gini, tapi hati-hati ketika kamu diajak. Kamu harus bisa mengatakan, no way, do it. Saya nggak akan lakukan itu, Kalau kamu mau cara saya, mari kita bersahabat. Kalau kamu maksa saya untuk caramu, tidak usah bersahabat. Saya masih punya teman yang lain. Ini caranya.
Di dalam dunia yang makin hari makin rusak ini, kita harus berani mengatakan tidak pada iming-imingnya yang membawa kehancuran. Ya, kembali kepada Roma pasal 6 tadi, ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan mendapat kecemaran sebelum bertobat, terus dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Nah, demikianlah kalau dulu kamu menyerahkan tubuhmu untuk yang jahat-jahat, yang dosa-dosa, yang kotor-kotor ini, sekarang berbalik serahkan anggota tubuhmu untuk kekudusan, untuk yang benar. Itulah efek dari penebusan. Engkau akan diberi kekuatan untuk melawan kekuatan dosa di dalam. Ya, enggak sekaligus ya, enggak seperti balik tangan. Pelan-pelan Tuhan akan menolong kamu untuk mengalami pembaharuan dari dalam. Watak-watakmu yang mungkin kamu tidak senang itu nanti kalau kamu hidup dalam penebusan, hidup dalam doa yang sungguh-sungguh, lama-lama akan ada perubahan. Dan seandainya kamu telah jadi Kristen, ternyata hidup pun tidak ada perubahan, tanya, benar enggak kamu Kristennya? Atau Kristen hanya namanya saja? Sebab kalau Kristen hanya namanya, banyak orang begitu. Pernah saya suatu hari pada tahun 2000-an, saya naik mobil waktu itu, dari Atambua menuju Kupang. Di tengah jalan, itu buahnya anak muda-muda itu mabuk-mabuk semua waktu itu. Anak muda-muda. Loh, ini wilayah Kristen kok banyak anak mabuk. Dan mereka menyegat itu mobil yang saya tumpangi itu. Diminta ini, pokoknya kami mau dipalak. Anak mabuk-mabuk ini. Loh, jadi nama Kristen pada dirinya sendiri, kalau tidak diikuti dengan komitmen hidup secara Kristen, kamu tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Tidak cukup jadi orang Kristen, tapi hiduplah sebagai orang Kristen. Hiduplah sebagai orang yang telah ditebus dari dosa agar hidup dalam kebenaran. Teruskan ayatnya. Sebab waktu kamu hamba dosa, yaitu sebelum ditebus, ketika kita masih di bawah kekuasaan dosa, waktu kamu hamba dosa, apa katanya? Kamu bebas dari kebenaran. Nah, kamu bebas dari kebenaran. Ya kamu lakukan apa-apa, apa saja, nyuri ya nyuri, malak ya malak, berzina ya berzina, gitu. Apa saja yang diingini oleh dagingmu kamu ikuti gitu. Kamu kebenaran sebelum kamu menerima apa artinya anugerah penebusan. Tetapi setelah kamu menerima anugerah penebusan ini, kamu bukan lagi hamba dosa, tapi teruskan bacanya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Buah apa yang kita petik daripadanya kalau kita mengikuti dosa? Bikin malu kan sekarang. Namanya buahnya jadi pecandu narkoba. Ya. Dan akhirnya kalau orang yang sudah dilepaskan dari kecanduan itu menoleh ke belakang, aku dulu kok gitu ya, itu. Jadi malu, betul nggak? Semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan setelah kita menerima anugerah penebusan dan kita dilepaskan dari keinginan daging itu, kita menoleh ke belakang, kita jadi malu. Kok gitu ya saya dulu? Kita merasakan, waduh sulitnya lepas dari yang gitu itu. Ya. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya?
Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu Ya, sekarang. kamu merasa malu sekarang. Terus? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Iya, kesudahan semacam itu adalah kematian. Contohnya saja, kalau orang suka berzina, ya, katanya seneng ganti pasangan. Yang cowok bilang, waduh saya punya gadis cantik, ganti-ganti. Yang cewek bilang, oh saya punya cowok ganteng, ganti-ganti. Dan kita melakukan perzinahan. Nanti kenapa kalau terus gitu? Kena AIDS. Nah kalau sudah kena AIDS, lalu kemana larinya? Kalau nggak ada obatnya? AIDS. Betul nggak? Itu yang jelas saja. Orang narkoba, kalau diterus-teruskan nggak berhenti dan akhirnya melakukan itu, kemana dia? Mati juga. Maka dikatakan ini tidak berbicara tentang kematian secara rohani ya, secara fisik saja. Ketika kita mengikuti kemauan dosa, nanti menuntunnya kepada kematian. Makanya orang itu lebih baik tidak berbuat dosa, mengikuti kehendak Allah, sehingga secara rohani kita berkenan kepada Allah, secara kehidupan kesehatan sosial juga kita aman gitu loh. Ya. Bodohlah orang mengatakan, ketika diajak gereja, kamu tuh sok suci. Bukan sok suci, memang harus suci gitu loh. Ya. Bukan sok cantik, memang aku cantik katanya. Tapi itu bukan sok suci, memang harus suci, itu hidup karena orang Kristen. Terus? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan. Nah, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan untuk dosa. Itulah artinya penebusan. Nah, ini orang-orang yang mengejek ke Kristen itu, oh enak ya orang Kristen itu ditebus dosanya atau berbuat dosa. Ya kamu keliru dan kamu ngawur, bukan itu yang diajarkan oleh kitab. Penebusan artinya kamu dibebaskan dari dosa untuk hidup dalam kebenaran. Terus? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, dan kalau kamu tadinya hambanya hamba dosa, hamba keinginan daging, hamba daripada si Beelzebub, sekarang menjadi hamba Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, memunculkan kekudusan. Takut untuk berbuat dosa. Jangan takut pada orang, nanti orangnya tidak lihat, kita lakukan lagi, itu namanya. Takutnya pada Tuhan. Ya, kalau kita takut pada Tuhan, kita tidak melihat Tuhan, matanya di mana-mana. Pada waktu kita berdosa, melakukan dosa di dalam kamar terkunci pun, mata Tuhan di setiap tembok itu akan melihat kamu. Karena di mata Allah semua perbuatan kita itu telanjang. Dan kita akan bertanggung jawab semua perbuatan kita ini. Saya ingat waktu saya di Korea dulu. Saya ditugaskan kalau minggu ke suatu gereja tertentu. Di gereja itu ada ruang untuk pemuda itu ada tulisan besar. Coram Deo. Bahasa Latin. Artinya di hadapan Allah. Sehingga anak muda diingatkan bahwa yang kamu lakukan itu Allah selalu melihat, kamu itu selalu menempatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau kamu menempatkan dirimu di hadapan Allah, gimana kita berani berbuat dosa? Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13.
Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Terus? Sebab segala sesuatu telanjang. Sebab dan segala terbuka di sesuatu depan Dia. telanjang. Meskipun kita masuk ke dalam gedung yang terbuat dari besi. Besinya mungkin rangkap 100. Ada gemboknya 1000. Sehingga tidak kelihatan suara apapun, tidak kedengaran keluar. Dan kita melakukan dosa di situ. Kita pikir kita aman. Enggak, kita tidak aman. Kenapa? Apa katanya? Sebab segala sesuatu telanjang. Segala sesuatu telanjang. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di mata Allah. Orang mungkin tidak tahu kita bersembunyi dalam gudang yang terbuat dari besi. Tapi Allah dapat semuanya itu. Makanya sebelum melakukan dosa berpikir. Ada orang, yang itu jangan ada orang. Kalau ada orang, oh enggak ada, ya udah kita berbuat. Kalau ada Allah enggak? Iya, Allah ada. Oh janganlah malu atau janganlah takut. Kenapa? Teruskan. Terbuka di depan matanya. Hanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kepada orang kita bisa tidak mengaku karena tidak ada bukti. Kepada Allah semuanya telanjang. Aku lihat apa yang kamu lakukan tadi. Aku tahu apa yang kamu lakukan tadi. Karena semuanya telanjang di mata Allah. Saya kira tema yang saya ingat waktu saya di Korea dulu itu. Mungkin juga jadi tema kalian. Coram Deo. Bahwa semua yang kamu lakukan, kamu itu dilihat oleh Allah. Apa yang kamu lakukan di hadapan Allah, di hadirat Allah. Allah selalu hadir bukan waktu kamu di gereja. Waktu kamu di rumah, waktu kamu di pasar, waktu kamu di sekolah, waktu kamu main. Allah selalu hadir memperhatikan apa yang kamu lakukan. Sehingga kamu takut untuk berbuat dosa. Sehingga kamu takut untuk melanggar perintah-perintah Allah. Kembali kepada Roma tadi, ayat pasal 8, pasal 6. Ayat 21 ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripada semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekali. Ya, kalau kita berbuat dosa. Tapi terus? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, terus? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kamu menjadi buahnya adalah kekudusan, dan sebagai buahnya adalah hidup kekal. Makanya setelah kita mendapat penebusan, tempatkan diri kita, hidup kita, tingkah laku kita, cara pikir kita, seolah-olah kita melihat Allah dan Allah di depan kita. Dan kalau kita bisa begitu, kita takut untuk berbuat dosa. Ya. Romo itu meskipun tidak menikah, tidak ada siapa-siapa di rumah, tapi selalu ingat Allah hadir. Sehingga apapun yang Romo lakukan, berpikir tentang itu. Ada Allah. Orang lain mungkin tidak tahu. Umat mungkin tidak tahu. Romo-romo lain tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Apapun yang ada, kita lakukan. Terus? Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan upahnya yaitu maut. Contohnya upah narkoba ya nanti kematian. Upah dosa ya nanti dapatnya AIDS gitu kan. Menuju kematian enggak itu? Iya, itu secara fisik. Apalagi secara rohani.
Makanya orang Kristen haruslah takut melihat atau melakukan dosa, sebagaimana kalau orang Islam takut melihat babi. Mereka tidak akan mau sentuh kan? Nah, orang Kristen juga begitu. Pikiran-pikiran yang jelek, tindakan-tindakan yang jelek, kita harus takut. Ini barang najis, barang haram, saya nggak mau pegang. Ya, teruskan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah akibat kekudusan yang kita jalankan oleh pertolongan Roh Kudus, apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu pertama-tama langkah kita untuk mendapatkan ini, menyadari ini, adalah seperti dalam kisah dalam Injil Matius tadi. Perwira punya hamba. Hambanya sakit lumpuh. Nah itu gambaran dari kita ini. Yang lumpuh untuk melakukan kebenaran. Akibat dosa. Kita tidak bisa melakukan kebenaran. Tanpa pertolongan Allah. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Terus ketika Yesus mengatakan itu, aku mau ke rumahmu. Jangan Tuhan, tidak usah ke rumah saya. Katakan saja cukup, hambaku akan sembuh, katanya. Karena aku punya bawahan. Kalau bawahanku aku suruh pergi, dia pergi. Kalau saya suruh datang, dia datang. Artinya bawahanku taat kepadaku. Maka berarti orang ini punya iman pada Yesus. Iman bahwa Yesus berkuasa untuk memerintahkan apapun. Dan yang dapat memerintahkan apapun itu adalah Allah. Berarti dia mengimani Yesus sebagai Allah. Yang mampu berbuat. Dan Yesus mengatakan, orang ini iman besar imanmu. Aku tidak pernah melihat orang punya iman sebesar kamu di Israel ini. Iyalah, kebanyakan malah menentang kan. Orang Farisi, orang Saduki, itu pada menentang Kristus. Nah orang ini, perwira ini yang adalah orang asing, yang mungkin tidak punya agama, tapi toh dia punya iman. Iman bahwa Kristus mampu untuk menolong dia. Dan iman ini yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertolongan Kristus. Demikianlah dalam hal penebusan, iman itu penting sekali. Meyakini bahwa Yesus mampu menolong dan mengubah hidup kita, itu penting sekali. Terus dalam Matius pasal yang ke berapa tadi? 8. Ayatnya yang ke 14. Berapa tadi? Kita baca ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya. Yesus memuji orang ini karena imannya. Orang-orang Israel pada kelihatannya orang saleh semua kan? Pakai penudung, ini, itu. Ya, makanya hati-hati. Berkerudung saja belum tentu kalian saleh. Bertopi saja belum tentu kamu saleh. Kesalahan itu dalam hati. Oh, nah itu kan saya nggak ke gereja nggak usah berkerudung, Romo. Ya jangan gitu, mentang-mentang Romo bilang gitu nanti datang ke gereja nggak pakai pakaian, dia enggak juga gitu loh. Ya hati ini yang menjadi sumber daripada kesalahan. Jadi banyaknya orang yang kelihatannya saleh belum tentu orang itu punya iman. Nah kalian di mana? Kalian di antara orang banyak yang disebut orang Israel tadi, atau kalian di antara perwira ini yang mempunyai iman?
Dan hanya yang punya iman yang akhirnya mendapatkan pertolongan Yesus. Tapi bukan berarti ya imani saja, tidak berbuat apa-apa, ya tidak bisa begitu. Kita tidak percaya pada imani saja, tidak. Kita percaya pada Yakobus 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, jadi iman kita harus iman yang berbuat dan berbuah. Makanya kalau kata-kata imani saja, gimana maksudmu? Tanpa berbuat. Wah, imani saja semua hutangmu akan lunas. Ya enggak akan lunas dengan iman. Hutangnya harus dibayar, dibayar gimana kerja supaya dapat uang kan gitu. Terus iman kok akhirnya disalahgunakan untuk yang enggak. Ya. Nah, terus kita baca ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dari timur dan barat yang akan duduk makan di surga, artinya orang yang karena punya iman akhirnya masuk dalam Firdaus. Terus? Sedangkan anak-anak kerajaan itu, ya, maksudnya orang Israel, orang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, itulah neraka. Neraka itu panasnya seperti tidak tahu, api berlipat berapa derajat. Tetapi gelap paling gelap, itu neraka. Dan di sana akan terdapat ratap. Karena sakit, jadi kalau kamu di sana tuh dengar ngeri sekali, ratapan sana, ratapan sini. Ya. Minta tolong ini, minta tolong itu. Ingat, bukan hanya surga yang ada, neraka pun ada. Oleh karena itu, jangan percaya, karena udah percaya Yesus pasti masuk surga. Tunggu dulu. Kalau percaya Yesus hanya secara formal saja, tetapi tidak diperbarui dengan hati yang diperbarui, hati-hati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam tempat yang gelap ini. Di mana di situ terdapat ratapan dan kertak gigi. Maksudnya apa? Kalau orang nahan sakit gitu gimana? Giginya ya. Saking sakitnya dia menahan sakit terkertak gigi. Nah makanya mari saya undang kita semua. Milikilah iman, hiduplah hidup dalam kebenaran, tinggalkan keinginan daging, lawan keinginan daging, biar kuasa roh Allah bekerja dalam kita, memperbarui kita. Ya, terus ayat 12 itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Jadilah seperti yang kau percaya. Maka hidup kita ini harus dari iman kepada iman. Tapi iman yang berbuah. Bukan iman hanya persetujuan intelektual saja. Iman itu bukan itu. Oh iya, aku percaya Yesus, tapi percayanya di sini. Itu bukan percaya. Percaya yang timbul dalam hati dari sungguh-sungguh, mempunyai kekokohan sehingga mampu untuk menepis keinginan hawa nafsu, mampu untuk menepis ajakan-ajakan dari luar untuk berbuat dosa, dan mampu untuk mengatakan tidak pada keinginan daging tadi. Iman yang demikian ini yang akan membawa kita kepada kekudusan dan akan membawa kita kepada keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan kiranya Tuhan memberikan kita kelayaan untuk menghidupi kuasa
dari penebusannya di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin.